Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi kita membuat sebuah akuarium. Kali ini akuarium ukuran 40 cm dengan filter pada bagian belakangnya. Umumnya disebut dengan backsum filter. Saya mulai dengan memotong partisi atau bagian pemisah antara akuarium dan filternya. Setelah bagian partisi terpotong, saya menggunakan mata bor 12 mm untuk membuat cerukan. Ini adalah alur tempat air akan mengalir ke bagian filter. Saya menggunakan mal yang terbuat dari kaca yang sebelumnya sudah dibolongkan. Sisanya kita patah dengan menggunakan pemotong kaca seperti pada umumnya ya. Karena bagian ini cukup kecil, kita mematahkannya menggunakan bantuan tang. Selanjutnya kita akan lakukan finishing, ya kita akan pola kembali alur airnya. Saya menggunakan gerinda, matanya menggunakan GC 120, jadi cukup halus ya. Bagian atas kita gerinda untuk mendapatkan permukaan yang benar-benar flat. Ya, sisi kaca kita gosok sekalian menggunakan tahap pertama ya, menggunakan gerinda dengan mata GC 120. Tahap selanjutnya saya menggunakan amplas. Ini amplas meteran biasa yang agak kasar. Nanti untuk finishing saya mengganti mata amplasnya dengan amplas yang lebih halus. Kita sudah bisa lihat ya, permukaan sudah lebih halus. Bahan kaca ini nanti akan halus sekali, apalagi ketika kita sudah menggunakan mata amplas yang lebih halus. Biasanya saya menggunakan grit 400. Nah, ini setelah kita amplas dengan grit 400 ya, bisa dilihat hasilnya memang betul-betul licin ya, memang bersih kembali, mengkilap seperti sedia kala, namun dengan permukaan yang tentu saja rata. Langkah selanjutnya saya menempelkan stiker hitam Dove agar partisi nanti sekalian menjadi background dari si akuarium.
Untuk penempelan ya, seperti pada umumnya, kaca kita basahi dulu dengan air sabun boleh ya, agar kita bisa melakukan koreksi jika ada gelembung yang terperangkap atau posisi yang masih harus dibenahi. Nah, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah saya melakukan pemasangan partisi. Untuk diperhatikan bahwa sebenarnya kaca pada bagian belakang dan bagian kiri itu sama sekali tidak dilem. Saya hanya menggunakan klem corner untuk menahan posisinya. Rencana saya nanti partisinya ini selesai dulu, kemudian baru saya akan gabungkan bagian-bagian dari akuarium ini. Ini hanya ditahan oleh klem bagian kiri, jadi bagian kaca kiri dan belakang itu belum dilem sama sekali ke bagian alas. Saya baru mengerjakan partisi. Saya menggunakan bantuan segitiga siku, penggaris segitiga siku untuk membantu posisinya agar benar-benar siku ya, supaya memang enak untuk dilihat hasil jadinya nanti. Ini saya bukan pengrajin akuarium yang pro, jadi mohon maaf kalau pekerjaannya lebih lambat. Mungkin teman-teman yang lebih pro bisa melihat ini, wah ini pekerjaannya cukup lambat ya. Dan pekerjaan ini saya tidak kerjakan dalam satu hari yang sama, karena ada pekerjaan inti saya yang lain, jadi ini saya kerjakan di waktu-waktu senggang saya, jadi saya sambung dari satu hari ke hari berikutnya. Baik, untuk mempertahankan posisi partisi masing-masing skat atau ruang filter nanti ini, saya bantu dengan klem corner lagi ya, agar posisinya bisa bertahan di uh, posisi yang saat ini ya, yang cukup tegak lurus siku, dan dari belakang juga cukup siku. Setelah bagian partisi itu saya rasa cukup kering, ini saya bongkar ya, jadi klem corner saya buka, jadi bisa dilihat itu si partisi ruang filter itu sekarang sudah nempel di kaca bagian belakangnya. Nah, ini saatnya kita rakit seluruh elemen dari si akuarium agar menjadi sebuah akuarium yang lengkap atau yang utuh. Menggunakan silikon Dextone acidic ya, yang clear. Jadi ini cukup asam ya baunya, tapi sebenarnya dia lebih cepat keringnya dibanding dengan yang netral.
karena yang netral biasanya lebih lama proses keringnya. Oh ya, satu yang unik adalah si silikon ini mampu untuk menahan posisi kaca itu. Saya sering lihat proses pembuatan akuarium itu nanti dibantu dengan lakban untuk mempertahankan posisi kacanya, dan saya tidak menggunakannya. Berikutnya kita pasang partisinya. Yang kedua ini sehingga airnya akan mengalir dari atas jatuh ke bawah, dan berikutnya untuk berpindah ke segmen sebelahnya. Saya menggunakan bantuan kaca 10 mili untuk memberikan jarak antara partisi atau pembatas ruang filter. Batasi 1 cm. Nah, next saya pasang partisinya. Jadi ini yang membatasi antara ruang akuarium dan ruang filter. Oke. Ini enak kerjanya kalau ruang chambernya kita udah bagi seperti ini. Untuk proses pengerjaan saya sarankan selalu standby dengan kain lap, karena untuk mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan yang kita inginkan, yang clean, ya, tangan kita harus selalu bebas dari sisa-sisa silikon. Kalau enggak nanti ada cap-cap belepotan jari deh. Oke ya, partisi kita sudah pasang. Nah, saya pasang sisi sebelahnya lagi. Kelihatan ini ya, masih amatir ya. Mohon dimaafkan saja kalau tarikan lemnya masih kurang lurus, masih agak belepotan. Baiklah, langkah terakhir pada proses assembling atau penyatuan ya, kita tinggal pasang kaca bagian depan.
Baik, kita bisa istirahat dulu di saat ini karena kita akan tunggu silikonnya benar-benar kering, baru nanti kita akan bersihkan sisa-sisa silikon yang ada di pinggiran sambungan kaca. Ini ya begini ya kerja saya ya, amatir, jadi harus pakai bantuan penggaris siku agar memang benar-benar dapat yang rata. Baik, nah setelah silikon kering benar, itu baru saya saset pinggirnya, saya saset loh ya, karena saya nggak tarik seperti yang pada bagian belakang. Memang ya bisanya seperti ini kalau saya gitu loh, untuk mendapatkan hasil yang sudut yang kelihatannya bersih, dan terutama karena ini pada bagian depan, jadi memang ya inilah yang akan kita lihat. Jadi target kita memang benar-benar bersih pada bagian depan ini. Kalau untuk chamber filter sendiri mungkin bisa ditutup atau memang ya nggak kelihatan karena dia pada bagian belakang, jadi sedikit belepotan mungkin masih bisa dimaafkan lah ya. Oke, finishing ala saya seperti biasa, saya kerik dengan mata cutter sampai benar-benar bersih. Apakah ini tidak mengurangi kekuatan? Sebenarnya untuk ukuran nano, lem yang pas-pasan ini sudah cukup atau sudah lebih dari cukup kekuatan untuk menahannya ya. Ini tidak saya gunakan untuk akuarium yang size-nya lebih besar, karena saya memang punya pengalamannya hanya pada akuarium ukuran kecil ya, atau disebut dengan ukuran nano tank. Diberi silikon lebih itu gunanya untuk menambah safety aja sih menurut saya, antara kaca dan stiker hitam belakangnya ini, atau spotlight biasanya orang sebut ya. Jadi antara stiker dan kaca itu yang bagian kosongnya itu memang ketimpa dengan si silikon.
Ini mudah-mudahan si stiker bagian belakang ini dapat bertahan ya, cukup awet lah, terendam di dalam air karena memang tidak ada jarak, tidak ada gap antara kaca ke stikernya karena dia memang ketutupan sama si silikon ini. Nah, saya strip bagian pinggirnya, memang ditutup habis. Baiklah, ini kondisi yang sudah jadi, sudah dibersihkan, belum diisi air. Tadi saya bilang ya, saya tunggu 7 hari beneran. Baik, akuarium nano 40 cm kita dengan back sun filter sudah jadi. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.